Jika kita rajin berwudu tapi kita juga rajin membuat kemaksiatan, rajin membuat keonaran, rajin membuat kegaduhan, bicara semena-mena, bertindak semena-mena, maka hakikat berwudunya kita belum sampai. Akhirnya sebuah kemustahilan, golongan khodam, korin, jin, terlebih malaikat bisa kita perintah, bisa kita tundukkan. Namun bukanlah sebuah kemustahilan jika kita sebagai manusia selalu menjaga lisan, selalu menjaga perbuatan, tindakan, terlebih memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan luhur, ulas asih, simpati dan empati terhadap orang di sekitar yang nasibnya kurang beruntung, mendarmakan kebaikan, tolong menolong tanpa diminta, tanpa diingatkan, mengalir rasa kemanusiaan, melakukan sifat-sifat kemalaikatan tanpa diminta, karena tergerak hati nuraninya untuk menolong, empatik terhadap nasib-nasib manusia di sekitar kita yang kurang beruntung, maka niscaya jika kita istiqomah melakukan sifat-sifat kemalaikatan, welas asih, tolong menolong, simpatik dan empati terhadap siapapun yang nasibnya kurang beruntung, yang harus kita tolong, yang harus kita bantu, secara tidak sadar kita telah membentuk sebuah energi kemalaikatan, cahaya malaikat. Artinya apa? Malaikat itu tidak bisa kita jemput dengan doa-doa apapun, terkecuali energi daripada doa, ayat suci yang kita bacakan, istiqomah kita zikirkan, kita lakukan, kita aplikasikan kebaikan-kebaikan hidup, kita implementasikan kebajikan hidup terhadap sesama, ikhlas mengalir begitu saja sifat kemanusiaan kita, maka niscaya secara tidak sadar, secara luar biasa, kita sesungguhnya telah mengambil energi cahaya malaikat di dalam diri kita. Jadi wajar ada sebagian golongan manusia atau sebagian golongan para wali, para aulia, bisa menundukkan, bisa memerintah golongan jin dan golongan malaikat, karena hatinya bersih, pikirannya positif, tindakannya bagus, rasanya hidup, tanpa diingatkan, tanpa diminta, selalu mengalir rasa kemanusiaannya, tolong menolong. Kebaikan dan kebajikan hidup diterapkan setiap waktu. Telah tenggelam, ayat basmalah bismillahirrahmanirrahimnya telah tenggelam, telah menyatu menjadi sebuah cahaya perilaku. Jadi bukanlah sebuah kemustahilan, tetapi untuk di zaman manusia zaman sekarang itu sungguh sulit bisa menemukan manusia seperti itu. Meskipun bukanlah hal yang mustahil. Artinya kita sama-sama berintrospeksi, telah sejauh apa rasa keberimanan kita, telah sejauh apa sifat akhlak kita sebagai manusia. Jika ingin mengendalikan salah satu bentuk kekuasaan Allah yang telah menciptakan golongan jin, yang telah menciptakan golongan malaikat, jadi artinya bukanlah sebuah hal yang mustahil beberapa golongan sedulur beriman, terlepas profesinya apapun, yang sering istiqomah mengasah kesadaran murninya, kewaskitannya, akan bisa mengatur, mengolah,
bahkan memerintah golongan jin, bahkan golongan malaikat. Karena apa? Allah menciptakan manusia itu derajatnya lebih tinggi dari golongan jin. Juga manusia diberikan kekuasaan Allah untuk bisa mengatur di golongan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk golongan malaikat. Jadi jika ada pertanyaan, apakah manusia mampu mengendalikan golongan jin dan golongan malaikat? Saya katakan bisa, dengan syarat yang tadi telah diuraikan. Kita harus taat pada agama kita. Kita juga harus menjadi manusia yang baik dan bijaksana. Manusia yang melakukan ketaatan sifat malaikat. Simpati, empati, toleransinya tinggi, kebersadarannya tinggi, rasa kemanusiaannya luhur dan agung. Jadi bukanlah sebuah kemustahilan bisa mengendalikan atau menundukkan golongan jin dan malaikat untuk sama-sama beribadah, mencari ridho Allah. Tetapi manusia yang bisa menguasai, mengendalikan, menundukkan golongan jin, golongan malaikat, dan juga khodam, itu adalah bukan pencapaian terakhir. Justru itu baru awal untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih berat sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk mensucikan hati, membersihkan pikiran, mengutamakan kemuliaan hidup, akhlak, tindakan, dan perbuatan kita dari waktu ke waktu. Jadi jika ada manusia yang mengaku bisa mengendalikan atau menundukkan golongan jin atau malaikat, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan sesuai dengan ajaran yang Rasulullah contohkan, itu baru sekedar pengetahuan, baru sekedar pengakuan. Siapapun manusia yang sudah diberikan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimungkinkan mengendalikan, memerintah, menundukkan golongan jin dan malaikat, karena istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan hidup, istiqomah melakukan ketaatan hukum agamanya. Bukanlah sebuah kemustahilan, tetapi dari sinilah awal tugas yang berat sebagai manusia. Bagaimana rahmat tersebut supaya bisa dilakukan, dipraktekkan, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena golongan malaikat tidak bisa dibuka, dijemput dengan doa-doa apapun, dengan ayat-ayat apapun selain akhlak perilaku, akhlakul karimah, kemuliaan hidup, welas asih, cinta kasih sayang, tolong menolong, silih asa, silih asih, silih asuh sesama makhluk hidup. Kita simpati, empati adalah bagian daripada memiliki sifat rasa, menguatkan rasa kemanusiaan. Sesungguhnya kita telah melakukan sifat-sifat malaikat. Jadi supaya kita terbuka hijab, bisa berkomunikasi, bisa didatangi golongan malaikat, kita lakukanlah sifat-sifat kemalaikatan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi orang yang bisa menundukkan golongan jin dan golongan malaikat bukan orang yang disebut wah sakti mandraguna, bukan. Itu adalah rahmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada seseorang manusia karena ketaatan ibadahnya, kebersihan hatinya, kesucian hatinya, dan kebersihan pikirannya, menjaga akhlaknya dari hal-hal tercela, dari hal-hal terhina. Demikian sedulur beriman. Salah satu hal-hal atau wawasan pencerahan yang sering kita dengar di masyarakat, sering kita temukan, apakah ada di zaman sekarang manusia yang bisa menundukkan golongan jin dan malaikat? Itu yang Abah uraikan. Namun hati-hati kita berhubungan dengan golongan arwah jin, karena ada jin kafir dan jin muslim. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terjebak memuja, menyembah berhala golongan arwah. Akhirnya kita tersesat, bersekutu, menduakan keimanan, menggadaikan keimanan kita. Jangan sampai. Karena jika kita bersekutu ke golongan jin dan kita bersekutu demi memuluskan niat, demi melancarkan hajat, akhirnya kita terjebak, tergelincir, menggadaikan akidah keimanan kita kepada golongan jin. Kodrat kita sebagai manusia yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, akhirnya kita lebih hina dari golongan jin. Karena kita telah sadar menggadaikan akidah, menggadaikan keimanan kita demi kenikmatan, demi kepuasan yang fana, harta tahta duniawi. Hati-hati, kita sama-sama saling menasihati. Hati-hati. Jadi golongan manusia-manusia yang bisa menundukkan, memerintah golongan jin dan malaikat di zaman sekarang itu ada. Namun tersembunyi, dipingit, tidak akan sesumbar, tidak akan koar-koar. Karena apapun bentuknya, kemungkinan hal tersebut yang bukan menjadi sebuah kemustahilan diserap energinya untuk dilakukan menjadi sebuah akhlak, perilaku, perbuatan di masyarakat, juga di keluarganya. Jangan mengaku bisa berkomunikasi dengan malaikat tetapi akhlaknya tidak mencerminkan sifat-sifat kemalaikatan. Begitu juga jangan mengaku bisa mengendalikan golongan jin, tetapi akhlak kita yang diperlihatkan adalah hal-hal yang hina dan tercela. Makanya apapun bentuknya, sebuah rahmat dari Allah yang jikalau diturunkan kepada kita, kita memiliki kesadaran murni, kita memiliki kewaskitaan, hingga rahmat Allah diturunkan, kita bisa menguasai memerintah menundukkan golongan jin, kita bisa menguasai menundukkan golongan malaikat. Itu adalah menjadi PR, tugas terberat untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Harus lebih baik, harus lebih bijak, harus lebih taat, harus lebih soleh. Semakin besar kemampuan, semakin tinggi kemampuan, ujiannya pun sangat besar. Jadi khodam arwah golongan jin atau khodam malaikat di zaman sekarang banyak juga
dikuasai, dimiliki, namun tersembunyi, tidak dikoar-koar, tidak disampaikan, terkecuali kepada orang-orang yang memang khusus makom batinnya telah satu frekuensi untuk diceritakan, karena akal pikiran seseorang terkadang ilmu nalarnya, ilmu logikanya begitu tinggi, tetapi ilmu hati sanubarinya keropos. Juga sebaliknya, ilmu hati sanubarinya kuat dan bagus, logikanya lemah. Maka kita harus seimbang antara agama, akal, dan hati, trilogi yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita telah menyatukan energi trilogi agama, akhlak, hati, sanubari, dan akal pikiran, maka niscaya manusia tersebut derajatnya lebih tinggi daripada golongan jin, dan bukanlah sebuah kemustahilan rahmat anugerah Allah akan diberikan hingga bisa menguasai golongan malaikat, berkomunikasi dengan golongan malaikat, diikuti khodam-khodam malaikat, karena akhlaknya sudah mencerminkan daripada nur Muhammad dan nurullah dalam kehidupannya sehari-hari. Menjaga lisan, menjaga penglihatan, menjaga telinga, perbuatan dan tindakannya dari waktu ke waktu. Mengaji, dikaji, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sekedar mengaji, tidak diartikan, tidak dikaji, maka kita sesungguhnya hanya jalan di tempat, tidak akan menemukan apapun. Baru disebut orang taat. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang bermanfaat dari ilmu yang kita pahami, pengetahuan yang kita miliki, bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain seluas mungkin. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Demikian sedulur beriman dimanapun berada, pencerahan kajian soal peristiwa fenomena apakah manusia di zaman sekarang bisa menguasai golongan jin dan bisa menguasai menundukkan golongan malaikat. Urainya, penjabarannya telah Abah sampaikan, meskipun tidak lengkap, meskipun tidak sempurna, namun garis besarnya menjadi sebuah pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita renungi, untuk kita tafakuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus seperti apa kita sebagai manusia yang beriman, harus seperti apa kita menjadi manusia yang bertakwa, seimbang lahir dan batin, kuat, istiqomah, hablum minanas dan hablum minallah, menyerap kesadaran murni, menggali kajian-kajian ayat suci, agama, hati nurani, dan akal pikiran. Niscaya insya Allah manusia tersebut akan dianugerahkan, diberikan keberlimpahan berkah di dalam hidupnya, ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, jika ada kata yang salah, Abah memohon maaf dari sanubari yang terdalam, karena tak ada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu.